Pas minum es tuh perasaan nyes begitu ya. Lagi panas dan minum es, nyes begitu. Begitulah bentuknya kebaikan. Kita lagi hujan, lagi panas nih, panas berhari-hari. Terus hujan seharian, adem nggak tuh kira-kira? Adem banget. Adem nggak tuh kira-kira? Kata yang nggak mandi hujan juga tetap adem kebagian. Apalagi yang mandi hujan, mantap. Yang nggak mandi hujan kebagian ademnya. Begitu sifatnya kebaikan. Di tengah-tengah panasnya kehidupan, segala macam bentuk aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu manusia, yang bikin adem, yang model kayak begini. Yang gak mau ikut biarin, tak kebagian ademnya gitu. Cuma dia gak paham aja yang gak ikut. Adanya model kayak begini yang bikin adem, yang bikin adem. Apa yang bikin adem? Adem hati kita. Kan kalau lagi begini enak nih, nggak kepikiran utang. Betul. Asal datang kemari juga nggak mungkin diuber nih di kolektor. Paling aja doang ini. Kalau di sini. Begitu sifatnya kebaikan dan diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disambung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, kita udah banyak kesalahan, banyak dosa kita, banyak maksiat kita, banyak perbuatan buruk kita. Mari imbangi perbuatan kesalahan kita, keburukan kita, kelakuan jelek kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Lakukan kebaikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watbi'is sayyi'at al-hasanat. Iringi keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Enggak apa-apa orang mau kata apa kek sama diri kita. Tuh orang pakai sok-sokan, itu nanti anak yatim, biarin, emang kenapa? Jangan dengerin omongan orang. Tujuan kita satu, untuk mengimbangi keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Kita akuin dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Cuma orang sombong doang yang nggak merasa dosa. Cuma orang sombong doang yang merasa dirinya benar. Cuma orang sombong doang ya yang nggak mau berbuat kebaikan. Kenapa? Udah merasa benar dirinya. Bang, tahu nggak bang, orang yang merasa benar gimana modelnya? Tuh, yang asal naik motor jalannya pelan di tengah-tengah, begitu. Tuh, yang belakang puyeng bang, yang belakang puyeng. Ini orang di depan mau kanan apa ke kiri, nyantai aja. Boncengan berdua sambil ngobrol lagi nih temennya, ngerokok. Ada di sini yang begitu? Ada. Baju merah. Batak Wah, hijau dong. Batak. Emang lo juga hijau. Jangan ya. Dari jalan aja tuh udah ketahuan adabnya seseorang. Dari cara jalan aja tuh udah ketahuan akhlaknya seseorang. Cara jalannya doang tuh udah kelihatan. Begitu. Jangan suka begitu, naik motor pelan jalan tengah-tengah. Jangan kesian. Kita nggak tahu ada orang di belakang yang mungkin dapat kabar orang tuanya sakit keras, dia pengen buru-buru. Gara-gara kita nyantai aja, mentang-mentang bayar pajak, santai aja udah. Jangan. Kalau emang jalan mau pelan, minggir. Kasih orang itu kesempatan untuk lewat. Kita nggak tahu mereka punya kepentingan masing-masing. Itu gambaran akhlak seperti itu. Itu gambaran orang yang nggak merasa benar. Ya, peduli sama orang lain.
Dari situ aja tuh udah kelihatan hal yang kecil, hal yang sepele begitu. Dan itu dia diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yassir wa la tu'assir. Apa kata Rasulullah? Permudah, jangan bikin orang susah, begitu. Kasih gampang, jangan bikin orang susah. Itu konsep yang dipegang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin mudah, kesian orang udah capek, kesian orang udah pada pegel hatinya jadi kehidupan, begitu. Mana gaji yang pakai dipotong gara-gara PPKM, begitu. Udah sekali dipotong, telat dibayarnya. Jangan bikin sewot dengan adanya diri kita. Kesian. Ya, kesian. Nah, untuk itu tebarkan kebaikan untuk diri kita. Nih, kita hidup sekarang lagi ngejalanin bagaimana cerita nanti perjalanan hidup kita. Kata Imam Syafi'i, berjalanlah dalam kehidupan ini dengan jalan yang baik, karena perjalanan hidupmu nanti akan menjadi cerita di akan datang, akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan. Saat ini nih kita bisa cerita nih almarhum beliau yang menggerakkan, ini jadi bahan cerita, begitu. Kita hidup juga begitu semuanya. Perjalanan hidup kita sesungguhnya kita sedang menulis bagaimana jalan kehidupan kita yang nanti akan diceritakan oleh anak keturunan kita. Perbaiki jalan hidupmu, maka nanti akan ada cerita yang baik untuk diri kita. Tapi kalau saat ini jalan hidup kita acak-acakan, kita belok kanan, lempeng lagi, kiri lagi, terus aja acak-acakan hidup kita. Apa yang mau diceritain? Begitu. Ya, apa yang mau diceritain? Bapak lo kawin mulu gitu. Lah kagak. Yang cakep-cakep ceritain. Nabi yang suruh guru mahasina mautakum. Ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia daripada dirimu. Bagaimana nanti kita ketika Allah cabut nyawa kita? Apakah sudah baik jalan kehidupan kita yang nanti akan menjadi cerita untuk orang-orang di masa akan datang? Jangan sampai kita udah mati masih yang diomongin kejelekan kita. Lo tahu nggak dia tuh? Dulu ngutang sama gue. Sampai gini hari, sampai dia mati dia belum bayar. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai yang nanti di masa akan datang cerita tentang diri kita isinya keburukan. Nah, untuk itu mulai dari saat ini, ayo perbaiki jalan hidup kita. Iya, kita akui kita banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak nih kemaksiatan, pelanggaran, ya, yang Allah larang terang-terangan kita kerjain. Nggak apa-apa deh, akuin. Yang penting mengaku. Yang jadi masalah udah buat salah nggak mau ngaku. Yang begini nih yang bikin Allah kesel nih. Udah tahu salah nggak mau ngaku. Kita banyak salah, akuin. Kita banyak dosa, akuin. Ya, terus jangan lupa pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa bi sayyi'atil hasanah, iringi keburukan kita, kesalahan kita, kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat dengan kebaikan-kebaikan yang kita mampu untuk kerjakan. Abang nggak doyan ngaji, nggak bisa baca Quran, ya udah, abang punya duit sisihin, kasih Bang Haji Yunus, ada nitip nih buat tiap bulan naik yatim. Kebaikan. Ini udah ngaji kagak, duitnya kagak, apalagi ngomongin recok Protes mulu. apa yang mau diperes Bang? Istilahnya tuh orang diperes pada nggak kemana-manaan, begitu. Artinya apa yang mau diambil dari diri kita, ya udah ngaji kagak bisa, bergaul ame orang baik juga kagak, berteman ame orang bener juga kagak, misalnya nih begitu.
Duitnya juga kagak buat kebaikan, tenaga juga kagak buat kebaikan. Asal mau ngaji aja Bang Tarman, dia sendiri yang nyapu, yang galak karpet. Emang pada kemana? Ayo, kita nggak bisa dengan ilmu kita pakai tenaga kita. Kita nggak bisa dengan tenaga kita punya duit, aku capek mulu orangnya, begitu. Bawaannya tuh capek mulu, nggak boleh kerja keras katanya. Yaudah, ya Bang, buat beli rokok Bang ya, buat anak-anak tuh yang bantuin. Begitu. Kalau kagak semuanya, ya Allah ya Karim. Ayo sekali lagi, ingat pesan Nabi, watbi'is sayyi'ah al-hasanah. Kita iringi, kita sertakan keburukan-keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan, perbuatan salah yang kita kerjakan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang mampu untuk kita bisa kerjakan. Mudah-mudahan itu yang menjadi diri kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara almarhum abang kita udah baik. Udah baik. Udah enak, yang doain banyak. Yang doain banyak. Tinggal pikirin diri kita. Ntar kita mati siapa yang doain? Bang, kita mati siapa yang doain? Beliau alhamdulillah sekalipun anak cuma satu, tapi temannya banyak. Teman yang menilai dirinya adalah orang baik, hingga didoain teman-temannya. Ini teman doang sampai angkean, pas dimati malah disumpahin temannya. Nauzubillah min. Ayo sekali lagi kita perbagus jalan hidup kita agar nanti bisa menjadi bahan cerita di masa akan datang untuk orang-orang setelah kita, yang itu dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ada sebuah hadis di dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala wa ardah. Syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qazwata qalbi. Suatu hari pernah datang seseorang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedatangan itu orang tujuannya untuk curhat sama Nabi. Tujuannya kepengen curhat. Orang yang curhat berarti ada masalah nih. Berarti ada masalah. Apa yang menjadi masalah untuk ini orang sehingga orang ini kepengen curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qaswata qalbi. Keras hatinya. Jadi ada orang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkeluh kesah tentang keras hatinya. Dia punya hati keras, susah buat menerima kebaikan. Orang kalau keras hatinya, mau siapapun juga yang nasihatin udah gak kena. Jangan kata mak bapaknya, malaikat juga yang kasih nasihat gak kena, udah begitu. Saking keras tuh hatinya. Seperti itu. Ini orang merasa hatinya keras karena dirinya sulit untuk menerima kebaikan, sehingga dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin minta solusi bagaimana caranya untuk melembutkan hati ini. Gimana caranya nih biar punya sifat Raufur Rahim? Bagaimana caranya nih biar menjadi orang yang penyayang? Bagaimana caranya nih biar menjadi orang yang pengasih? Bagaimana caranya nih untuk menjadi orang-orang yang peka terhadap lingkungan, punya kelembutan hati? Nabi menjawab dengan singkat, imsara taliyatim, imsara saliyatim, wa ta'amil masakin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim, dan juga berikan makan kepada orang miskin. Hal itu yang membuat lembut hati kita.
Hal itu yang menjadi sarana untuk diri kita bisa masuk kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Hal itu yang menjadi pembuka segala bentuk kebaikan yang bisa masuk ke dalam diri kita. Bermula dari lembutnya hati, maka akan dapat mudah masuk segala bentuk nasihat, kebaikan, mau'izah hasanah dan lain sebagainya. Orang yang keras hatinya sulit untuk bisa menerima nasihat. Orang yang keras hatinya, kalau orang sini bilang parko, tahu parko? Alias teka, tahu teka? Sengke, begitu. Susah buat menerima nasihat. Susah untuk mendapatkan mau'izah hasanah dari orang lain. Kenapa? Keras hatinya. Kalau ada orang kayak begitu modelnya, suruh datang ke Bang Haji Yunus, suruh menghadap ke Bang Haji Yunus. Ngapain? Kasih buat anak yatim. Itu yang digambarkan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan kumpulnya kita di dalam kita menceritakan kebaikan dari saudara kita almarhum Samsuri bin Ghalib, dan juga sekaligus yang namanya acara yang dicetus oleh beliau almarhum. Hal ini terus mengalir pahalanya untuk beliau, terus mengalir kebaikannya untuk beliau. Bang, mohon maaf, waktu itu Bang Haji Yunus datang sama almarhum ke rumah, minta nama dari komunitasnya apaan, minta nama sama minta logo waktu itu. Iya Bang Haji Yunus ya. Udah, aneh bilang aneh nggak bisa ngasih jawaban sekarang, kasih aneh waktu. Dengan izin Allah terbentuk sebuah nama yang namanya kita. Kita itu singkatan komunitas pecinta yatim dan duafa. Dia punya semboyan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi siapa? Kita. Siapa? Kita. Siapa kita? Begitu. Mudah-mudahan komunitas ini terus bisa menebar kebaikan di semua tempat yang ada. Dan mudah-mudahan semua jajarannya, semua orang-orang yang di dalam komunitas tersebut sehat afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Dan juga kita semua yang hadir di siang hari ini, dengan kita mengingat kebaikan dari saudara kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita dapat meniru segala bentuk kebaikan dari saudara kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus kebaikan dari saudara kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di siang hari ini semoga menjadi wasilah dihapusnya dosa-dosa kita, dimaafkan semua kesalahan kita, dan kita berharap kepada Allah khususnya semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, dan dijadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang dapat menggembirakan hati baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya, dan menjadi seorang anak yang dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsanya. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini, semoga niat, hajat, cita-cita, harapan serta keinginan kita semuanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابته لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فمنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة